Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Nurito dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kampus di Tunas Bangsa Banjarnegara. Nah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup fikih-fikih dasar atau fikih untuk pemula. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu fikih. Nah, jadi yang dinamakan ilmu fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Fikih itu secara bahasa itu berarti faham atau pemahaman. Sedangkan secara istilah yang namanya fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syarak dan perbuatan seorang mukallaf, yaitu yang sudah akil baligh. Nah, akil baligh di sini adalah orang di mana anak itu sudah berumur, kalau laki-laki berarti sudah berumur 15 tahun, sedangkan perempuan sudah berumur 9 tahun. Nah, di situ sudah dikatakan baligh. Dan ada hal-hal atau tanda-tanda tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal kebalighan tersebut. Nah, di situ kalau anak sudah baligh berarti sudah mempunyai kewajiban dalam melakukan atau mempraktikkan ilmu-ilmu fikih. Dan juga fikih berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga untuk mengatur atau bagi seseorang yang memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Nah, di sini dalam ilmu fikih itu ada beberapa pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang fikih, khususnya untuk fikih dasar atau pemula. Dikarenakan yang namanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang sangat sudah populer di kalangan kita, sudah tidak asing lagi. Dan juga yang namanya fikih itu sangat luas, dari zaman eranya Rasulullah sampai sahabat, sampai tabi'in dan sampai ulama pada era-era sekarang. Yang namanya ilmu fikih itu selalu berkembang dan selalu ada perbedaan atau perkembangan karena menyesuaikan zaman-zamannya tertentu. Nah, maka dari itu saya akan membahas sedikit tentang hukum-hukum fikih atau dasar-dasar ilmu fikih untuk pemula. Nah, dalam ilmu fikih itu ada beberapa kajian hukum. Nah, ilmu fikih itu ada 5 hukum dalam ilmu fikih. Yang pertama, hukum wajib, hukum mubah, hukum sunnah, hukum haram, dan hukum makruh. Nah, dan juga ada beberapa hal yang dibahas dalam ilmu fikih, antara lain hukum yang berkaitan dengan ubudiyah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji, serta hukum yang berkaitan dengan kaidah keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab, dan juga ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram, tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam, serta muamalah yang lain seperti gadai dan yang lain-lain. Nah, itu hal fikih dasar atau hukum-hukum dasar dalam ilmu fikih yang perlu kita ketahui untuk pemula. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hukum yang 5 tadi, ada wajib, mubah, sunnah, haram, dan makruh, dimana kita harus tahu. Ya, intinya yang ilmu fikih dinamakan ilmu fikih itu untuk membedakan, untuk supaya kita bisa membedakan antara barang yang benar dan yang tidak benar. Nah, itu salah satu keutamaan ilmu fikih. Juga untuk mengetahui atau menentukan sah atau tidak sahnya kita untuk beribadah, karena ilmu fikih ini dikaji untuk kita bermuamalah khususnya dalam bidang peribadahan. Dan juga fikih juga menyinggung tentang sosialisasi atau interaksi hubungan manusia dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain. Nah, di sini kita membahas yang hukum. Hukum pertama ada hukum wajib. Nah, hukum wajib itu adalah suatu hukum yang ketika kita lakukan itu mendapat pahala, dan ketika kita tinggal itu mendapat dosa. Itu yang namanya hukum wajib. Nah, hukum wajib di sini itu bukan lagi suatu hal beban atau tanggungan kita, tapi sudah dinamakan kewajiban, ya, dimana kita harus melakukan hal yang wajib itu, seperti sholat, puasa pada bulan Ramadan,
dan lain sebagainya. Itu wajib bagi kita. Nah, dan jika kita meninggalkannya maka kita dapat dosa dari hal tersebut, meninggalkannya. Nah, di situ itu bukan tanggungan, tapi itu adalah suatu hal kewajiban bagi kita semua umat muslim. Yang kedua ada hukum mubah. Nah, hukum mubah di situ diterangkan mubah itu suatu hal yang boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Itu namanya mubah. Ketika dilakukan ya tidak mendapat pahala, ketika ditinggal ya juga tidak mendapatkan dosa. Itu namanya mubah. Seperti contohnya mandi atau makan, minum. Nah, itu adalah suatu hal yang mubah. Itu sesuai kebutuhan kita. Mau makan ya tidak mendapat pahala, mau tidak makan ya tidak mendapat dosa. Nah, yang ketiga ada yang namanya hukum sunnah. Nah, hukum sunnah itu dimana ketika kita melakukan mendapat pahala, ketika ditinggal itu tidak mendapat dosa. Itu namanya sunnah. Yang sering kita dengar yang namanya sunnah itu adalah hal yang suatu hal perkara yang kita mengikuti Rasulullah dalam hal kesunahannya, bukan kewajibannya. Contohnya kayak seperti sholat tahajud, terus siwakan, terus sholat duha. Nah, itu namanya apa? Kesunahan atau hukum sunnah. Contohnya lagi seperti puasa Senin Kemis. Nah, itu namanya sunnah, bukan wajib. Nah, itu ketika kita melakukan ya kita mendapat pahala, ketika kita tidak melakukan juga tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Terus yang nomor 4 ada yang namanya hukum haram. Nah, hukum haram di sini dijelaskan bahwa yang namanya haram itu suatu hal yang ketika kita lakukan mendapat dosa, ketika kita tinggalkan mendapat pahala. Itu namanya haram. Contohnya seperti zina, terus mencuri, terus hal-hal yang negatif lainnya dalam agama, baik dalam agama maupun dalam negara. Itu namanya haram. Nah, itu kita tidak boleh melakukan hal tersebut, karena hal tersebut termasuk hal tercela atau hal yang tidak baik, di mana ketika kita melakukan hal-hal haram tersebut maka kita akan malu dengan diri kita sendiri, baik sekarang maupun yang akan datang ketika itu melakukan hal yang haram. Nah, itu namanya hal yang haram atau hukum yang haram, tidak boleh dilakukan. Nah, ketika kita meninggalkan maka kita mendapatkan pahala. Contoh halnya seperti kita berniatan untuk melakukan haram. Contohnya melakukan maling atau mau jambret, tapi di situ kita gagal atau kita membatalkannya, maka di situ sudah mendapatkan pahala atau kebaikan karena kita tidak melakukan atau tidak jadi atau membatalkan melakukan hal yang haram. Terus yang terakhir itu adalah ada hukum makruh, yang dimana hukum makruh di situ adalah suatu hukum yang ketika kita lakukan tidak mendapat dosa, tetapi ketika kita tinggal itu lebih baik. Nah, jadi lebih baik tidak dilakukan daripada dilakukan, karena di situ potensi sama-sama tidak mendapat apa-apa. Itu namanya hukum makruh. Nah, hukum makruh tersebut ya seperti berkumur pada waktu siang-siang pada bulan Ramadan, seperti lagi puasa, itu namanya makruh. Nah, itu kalau berkumur di siang hari ketika kita sedang berpuasa, khususnya pada waktu setelah zuhur, atau dalam fikih dikatakan zawalus syamsi atau sudah lengser seringinnya, sudah berpindah, itu maka kita dihukumi makruh. Jadi jangan kita lakukan. Kalau wudhu ya dilakukan hal-hal yang wajibnya saja. Terus hal-hal kewajiban yang lain sebagainya, contohnya seperti sholat, seperti puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Di situ adalah suatu hal kewajiban atau yang harus dilakukan dalam beribadah. Khususnya di situ ada aturannya, yaitu namanya ilmu fikih. Seperti dalam sholat. Nah, dalam hal sholat kita ada beberapa hukum-hukum atau ada kewajiban atau kesunahan yang harus kita lakukan sebelum sholat tersebut. Karena ada beberapa syarat ya dimana
pasti keterkaitan dengan ilmu fikih. Contohnya sholat, sebelum sholat kita harus melakukan wudhu atau bersuci diri, baik suci badannya, pakaiannya maupun tempatnya, harus kita lakukan hal tersebut. Karena syarat dilakukannya sebuah ibadah itu adalah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu peribadahan. Maka dari itu diadakannya atau harus dikajinya ilmu fikih, karena di situ menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, khususnya bagi kita semua umat muslim. Nah, mungkin sekian sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hukum-hukum dasar atau fikih-fikih dasar yang kita lakukan atau yang kita kaji dan yang harus kita praktekkan. Karena yang namanya ilmu fikih itu tidak sekedar materi, tapi juga harus dipraktekkan. Karena yang namanya fikih itu saling bersangkutan atau hal yang sering dilakukan dalam kesehari-harian kita yang pasti dilakukan. Contohnya seperti sholat, pasti kita melakukan sholat setiap hari. Nah, di situ pasti ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih seperti wudhu, syaratnya sholat, rukunnya sholat, syarat wudhu dan rukunnya wudhu itu harus kita ketahui, harus kita kaji. Karena yang dimana ada sebuah makalah ala ilmu bil amal, yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Nah, sekian dari saya, cukup, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau barangkali ada banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak pas atau ada beberapa hal yang kurang pas atau kurang berkenan, saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.